yang lain. Bukan karena peralatan yang ada di pabrik Anda, tetapi karena alat yang digunakan oleh pekerja atau tenaga kerja yang masuk ke daerah kita. Nah, kemudian alat yang mereka pakai, APD-nya apakah standar atau tidak? Helm misalnya, helm yang mereka pakai apakah cocok dengan daerah yang akan mereka masukin? Karena kategori helm juga bermacam-macam. Ada yang semua yang standar, tapi ada yang juga yang risiko apabila jatuh beban lebih besar, untuk helmnya juga disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bekerja di lapangan, risikonya kejatuhan benda berat mungkin lebih kecil karena tidak ada yang benda di atasnya lebih tinggi. Tapi kalau dalam ruangan pabrik, misalnya bangunan konstruksi gedung yang sedang membangun, itu banyak faktor yang menyebabkan tenaga kerja yang bekerja itu berisiko ketimpa sesuatu, yang bahkan lebih berat dan lebih besar daripada biasanya. Nah, helmnya juga disesuaikan. Makanya kalau Anda searching misalnya di Google atau mungkin di sumber-sumber lain, untuk helm macam-macam, standar benar, tapi tergantung kebutuhan. Helm digunakan safety helmet yang digunakan pemadam kebakaran tidak sama dengan safety helmet yang digunakan tukang misalnya, untuk tenaga kerja yang di lapangan, pengelasan, semua safety helmet, tapi tidak sama peruntukannya. Nah, itu kita analisis. Kemudian, kalau misalnya yang bekerja masuk pabrik Anda harus tanyakan permitnya, apakah Anda sudah diasuransikan? Setiap pabrik, setahu saya sampai hari ini sudah menerapkan SMK 3, tenaga kerja yang masuk ke industri yang sudah menerapkan SMK 3 harus mengantongin asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Harus mengantongin BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu dituntut ke pihak kontraktornya pada saat tenaga kerja akan masuk. Jadi salah satu item di safety permit untuk administrasinya. Nah, kemungkinan yang kedua apa? Apabila terjadi mereka masuk ke pabrik Anda, kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi? Yang paling ringan, sedang, dan bahkan paling buruk. Itu kita harus analisa. Orang safety manager salah akan paham apabila sudah mengetahui risiko apa yang akan terjadi. Baik, kita lanjutkan. Tahap selanjutnya, bagaimana cara mengumpulkan informasi tersebut? Nah, ini dia. Setiap peralatan yang Anda bawa, yang dibawa oleh tenaga kerja ke lapangan, baik mesin, baik peralatan yang mungkin akan disuplai ke dalam pabrik Anda, atau mungkin ke rumah sakit yang Anda, itu ada namanya data teknis. Ya. Data teknis itu apa? Misalnya Anda bawa drum, bahan kimia masuk ke pabrik, atau mungkin masuk ke ruang yang akan masukkan ke ruang gudang misalnya. Drum, ada spesifikasi teknis. Drum ini isinya A, bahannya ini, ada spesifikasinya lengkap. Dari situ kita tahu, berarti isi drum ini bahan kimia, berarti berisikonya ini. Nah, bisa kita tahu dengan ada spesifikasi yang ada menempel di peralatan kerja tersebut. Atau misalnya data teknis terhadap alat kerja. Misalnya Anda menggunakan mesin bobok atau mesin bor. Mesin bor ini bekerja dengan tegangan 220 volt atau mungkin 2 ampere. Nah, kalau misalnya kita colok ke tempat yang sumbernya yang tidak sesuai dengan tegangan yang ada di peralatan kerja, saya berisiko terjadi kebakaran. Nah, itu data teknis. Kalau setiap ada barang masuk ke dalam pabrik,
semua itu dilengkapi dengan manual book atau manual operation book. Tidak ada peralatan ataupun tidak ada material ataupun bahan yang dimasukkan ke sebuah pabrik ataupun sebuah industri yang sudah berjalan tidak dilengkapi dengan manual book. Itu prosedur. Tujuannya apa? Dengan adanya manual book, orang awam sekalipun, yang bukan tenaga kerja profesional sekalipun, bisa dengan mudah melihat bagaimana kerja alat yang mau digunakan atau yang akan disupply. Kemudian selanjutnya, tingkat risiko bahaya di lapangan kita bisa lihat dengan sampai sejauh mana mereka itu bisa menggunakan alatnya. Sampai sejauh mana mereka bisa menggunakan alat. Kadang mereka alatnya sudah canggih tapi tidak bisa menggunakan. Nah, alatnya sudah bagus tapi cara menggunakannya salah. Contoh paling mudah, mereka bekerja di atas ketinggian. Alat bornya sudah baik, sudah bagus. Tetapi mereka menggunakan bor tersebut dengan ketinggian tanpa menggunakan safety belt. Sehingga pada saat mereka bekerja, bisa kemungkinan jatuh. Alatnya sudah bagus, orangnya sudah bagus mau bekerja, tapi tidak dilengkapi dengan alat safety untuk bekerja dengan ketinggian. Itu sering terjadi di lapangan. Baik. Nah, dengan kita bisa mengumpulkan data-data tersebut, dari peralatannya, apa yang akan dibawa, mau diletakkan di mana, bagaimana prosedur kerjanya, ya. Kemudian risiko bahwa alat ini kalau saya gunakan bisa merusak atau tidak. Nah, itu yang harus dikumpulkan Anda sebagai safety manager. Nanti di akhir akan saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya bahwa nanti apabila Anda sebagai safety manager di suatu pabrik harus seperti apa. Ya. Minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang teorinya. Tapi suatu saat nanti Anda harus bisa menerapkan itu dan bisa menganalisa apakah apa yang sudah Anda sampaikan itu kepada kontraktor ataupun pelaksana kerja itu sudah benar atau tidak. Baik, kemudian kita harus tahu juga peraturan hukum dan standar teknis. Nah, ini terkait dengan yang kemarin kita sampaikan, Permenaker, peraturan dari Kementerian dan Tenaga Kerja. Kita memberikan aturan, memang sudah ada rule-nya, sudah ada aturannya. Bekerja dengan ketinggian harus pakai A, B, dan C. Dan selanjutnya, bekerja di suatu daerah yang berisiko terjadi ledakan harus pakai A, B, dan C. Sudah ada di Permenaker. Minggu lalu saya sampaikan, sebagian sudah di pertemuan yang kedua kemarin juga sudah ada memberikan analisa. Sudah bagus sekali. Jadi peraturan dan hukum atau standar teknis tadi sudah ada di Permenaker. Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Anda sebagai safety manager, kalau tidak tahulah apa itu isi dari Permenaker, dibaca selapis, dilihat, dianalisa. Nah, tinggal setiap perusahaan tuh penerapannya berbeda-beda. Mungkin ada ditambahkan dari standar yang sudah ada. Nah, misalnya dari alatnya, dan tadinya mereka harus standarnya dan standar tinggi. Misalnya contoh di pabrik, misalnya Pertamina, mereka menggunakan alat yang khusus. Standarnya harus A. Mohon maaf saya sebutkan merek. Oh, harus buatannya A. Jerman punya. 5 brand. Jerman, Sweden, Australia, standar Eropa. Selain bukan standar Eropa, di pabrik kami tidak boleh pakai. Itu standar dari manajemen perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang tidak harus. Standarnya seluruh bisa, yang penting alat itu bisa digunakan. Nah, apabila Anda sebagai seorang safety manager di sebuah
perusahaan yang sudah go public atau sudah perusahaan yang sudah menerapkan SMK 3, itu yang harus betul-betul kita pahami bahwa perusahaan yang tempat kita bekerja itu maunya seperti apa. Ada standar, ada SOP-nya itu biasanya. Ada standar operasional prosedur setiap perusahaan terkait dengan K3. Nah, selain itu ada ya di sini ada literatur ilmiah atau syarat teknisnya. Itu banyak penerapannya. Baik, kita lanjut. Nah, selain tadi kita bisa melihat dari alat dan peralatan yang sudah ada, nah, kita bisa melihat kondisi daerah, tempat mereka bekerja. Tadi saya misalkan Anda sebagai seorang safety manager di suatu pabrik. Apabila Anda bekerja sebagai seorang safety manager di sebuah pekerjaan konstruksi gedung yang bertingkat, berbeda lagi. Anda harus bolak-balik naik turun nanti melihat bagaimana penerapan dari pelaksana kerja di lapangan. Kemudian setiap pagi harus ada briefing, ya. Briefing pagi, briefing, kemudian nanti di sore juga harus ada briefing. Apakah mereka paham terhadap K3 yang Anda sampaikan atau tidak? Nah, sembari sosialisasi. Nah, kemudian safety manager biasanya di lapangan tidak bekerja sendiri. Ada namanya fireman, ada operator, ada fireman. Jadi kalau safety manager sendiri bekerja, pusing lah. Nah, ngawasin begitu besar industri, begitu besar suatu perusahaan. Jadi ada strukturnya semua. Jadi tugas fireman, nah, mereka yang bertugas melakukan pemadaman, mengecek apakah terkait dengan kebakaran, akan terjadi kebakaran atau tidak, tugas-tugas mereka. Semua punya tugas. Kemudian ada operator safety. Operator safety, mereka mengecek kondisi di lapangan, apakah besok akan bekerja, atau mungkin besok membawa alat apa. Seperti itu. Nah, lingkungan kerja yang kita lihat, setiap daerah, setiap tempat itu berbeda-beda seperti saya sampaikan tadi. Harus kita sesuaikan alat dan peralatan yang mau kita bawa atau yang harus mereka bawa. Nah, kemudian sebelum melakukan pekerjaan, kalau pengalaman kami di lapangan, ada beberapa tempat yang sudah kami lihat dan sudah kita lakukan analisa. Safety manager punya kewenangan untuk melakukan wawancara. Ini salah satu tahapan juga. Yang pertama, administrasinya, apakah APD-nya lengkap atau tidak, kerjanya di mana, alat peratannya cukup atau tidak. Kemudian wawancara terhadap karyawannya atau orang yang bekerja tadi. Berikan satu atau dua pertanyaan, lemparkan ke mereka, apakah mereka paham nggak dalam kondisi gawat atau kondisi urgent di lapangan, terjadi insiden. Tahu nggak mereka apa yang harus mereka lakukan? Nah, safety manager di situ harus tahu, atau mungkin suatu saat harus mereka tanyakan. Jadi mewawancari mereka itu juga jadi poin. Dengan cara seperti tadi ini, kita sebagai seorang safety manager atau Anda sebagai seorang safety manager nanti akan bisa memberikan poin kepada mereka. Poin itu apa? Apresiasi lah. Nanti berikan apresiasi ke mereka bahwa perusahaan A nilai safety sekian, tingkat kecelakaan kerja sekian, personel yang dikerahkan atau mungkin diberikan, dipekerjakan di lapangan, tingkat kecelakaannya sekian. Itu jadi apresiasi. Ya, jadi kemudian kita juga harus lihat ya. Nah,
poin selanjutnya kita harus lihat kondisi pekerjaan, apakah dalam kondisi normal atau tidak normal. Normal seperti apa? Kondisinya bisa masuk dalam kondisi ya seperti biasa, tidak ada kecelakaan ataupun tidak ada cuacanya lagi normal atau tidak. Kalau kondisinya tidak normal, terjadinya hujan atau terjadinya ya kondisinya lembab, Anda bekerja dengan ketinggian dan memang harus dikerjakan, karena mutlak harus dikerjakan, itu juga safety-nya harus lebih baik dan harus lebih teliti, karena nanti akan berdampak terhadap pekerjanya, tempat bekerjanya, jatuh sesuatu benda dapat mengakibatkan konsleting di tempat lain, kemudian resiko terhadap lingkungan, nah itu juga harus kita perhatikan terkait dengan kondisi cuaca. Karena kondisi cuaca misalnya buruk, hujan, atau mungkin dalam kondisi itu, tapi mereka harus tetap bekerja. Contoh paling mudah saya lihat, Anda bisa bayangkan pada saat terjadi pemadaman listrik, atau PLN misalnya. Kondisinya hujan, petir, sekalipun. Tapi kondisinya semua blackout, padam semua. Petugas PLN sebagai operator PLN yang bertanggung jawab menghidupkan kembali atau memelihara jaringan listrik tetap harus bekerja. Tetap harus bekerja. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus melengkapi safety-nya. Mereka harus melengkapi alat dan peralatan yang memadai, yang cukup. Bahkan harus lebih teliti alat. Mereka harus manjat tiang, safety belt-nya, sarung tangannya, APD-nya ya, APD alat pelindung diri, berupa sarung tangannya yang bisa memberikan tahan terhadap tegangan listrik. Kemudian helmnya, apabila menggunakan helm yang menggunakan kaca yang tapi dia tidak mudah pecah dan lain sebagainya. Alat peralatan digunakan dalam kondisi yang cuaca yang baik, buruk, itu juga harus sangat-sangat disesuaikan. Nah, banyak pengembangan berikutnya yang harus disiapkan oleh seorang safety manager. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya? Nah, memudahkan kita mengidentifikasi bahaya tadi, safety manager, leader di dalam manajemen K3, sudah kita buat tabel. Ada buat tabelnya. Bekerja di tempat yang tidak bahaya atau kurang berbahaya di lapangan. Tidak sama dengan bekerja di ruangan yang berbahaya. Anda masuk ke dalam pabrik tidak sama dengan masuk ke lapangan. Apabila Anda yang masuk ke di tempat yang bekerja di tempat kedalaman, alat kerjanya harus lebih lengkap. Buat daftarnya. Ini saya misalkan aja daftar periksa khusus, daftar periksa umum. Itu sesuaikan pabrik ataupun manajemen berbeda-beda bahasanya. Tapi lebih kurang seperti ini. Daftar periksa umum. Checklist buat. Contoh APD. Masuk ke, ada yang kerja rumah sakit ya. Masuk ke sebuah rumah sakit. Masuk ke sebuah rumah sakit. Misalnya ruangan UGD. Bukan UGD. Ruangan operasi. Contoh. Masuk sebuah ruangan operasi. Ada daftar periksa umum yang harus mereka siapkan. Bukan hanya sebagai petugas ya. Masuk ke dalam ruang operasi, Anda harus menggunakan baju khusus. Apakah orang yang akan masuk ke dalam, apakah dokternya, perawatnya, atau mungkin asisten dokternya, apakah menggunakan baju khusus atau tidak? Itu data tulisannya ada. Oh, ada, cantik. Kemudian apakah alat dan peralatan kerjanya sudah bagus atau sudah standar, sudah steril? Dicek. Ada.
Kemudian kondisi listrik di lapangan di dalam ruangan tersebut, apakah kondisinya normal? Oke, sudah normal. Ada yang memeriksa. Kemudian personel yang akan masuk, siapa-siapa saja, apakah A, B, C, dan D, dan semua terdaftar. Kenapa harus terdaftar? Menghindari terjadi miskomunikasi, menghindari terjadi kesalahan pihak-pihak yang tidak harus masuk ke dalam dan orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam. Nah, kemudian apakah ruangan tersebut sudah steril? Ruangannya, tadi alatnya, sekarang ruangannya. Kemudian apakah si pasiennya tadi kondisinya sudah layak untuk dirawat, sudah layak untuk operasi? Kan sudah ada prosedur. Makanya perlu kita dibuatkan daftar periksa umum. Umum dari alatnya, dari orang-orang yang masuk, alat-alat yang masih mereka gunakan. Dan khusus, mungkin ada kita buat satu lagi khusus. Yang bisa masuk ke dalam harus sudah menggunakan, contoh kondisi sekarang lagi fenomenal masalah COVID-19. Masuk ke ruang harus sudah lengkap dengan peralatannya APD misalnya. APD-nya apa? Hazmat. Lengkap, baju kopinya, semua sampai sepatu-sepatunya. Itu ruang khusus. Tidak boleh semua orang masuk. Tidak sembarangan orang yang harus bisa masuk ke tempat itu. Nah, kemudian harus dokternya kah, atau mungkin perawatnya kah, asisten dokternya kah, itu harus sudah lulus swab misalnya, atau sudah ada PCR-nya, atau apakah sudah divaksin atau tidak. Jangan-jangan nanti bahkan bisa menjadi sumber penyakit, bukan malah menolong, ya sumber penyakit. Nah, itu juga kita buat daftarnya, oh sudah ada, oh berarti dokter A, B, dan C sudah bisa masuk karena alatnya sudah benar, APD-nya sudah lengkap digunakan, saya sudah cek ada, sudah PCR sudah ada. Nah, safety manager harus sampai seperti itu, dicek. Anda sebagai safety manager punya kewenangan, punya tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa itu. Nah, ini salah satu cara mengidentifikasi bahaya. Kemudian apa yang lain? Yang lain tuh faktor lingkungan tadi. Kira-kira kalau misalnya dilakukan, contoh tadi rumah sakit dilakukan operasi pada saat di siang hari misalnya, resikonya apa? Atau mungkin di malam hari, resikonya apa? Anda sebagai captain manager bisa dan boleh memberikan masukan-masukan kepada mereka yang bekerja. Siapapun itu, baik itu profesional ataupun tidak profesional, dia seperti masukan terkait waktunya, kondisi lingkungan seperti apa. Anda berhak memberikan, ini boleh ditunda, jangan dilakukan hari ini, boleh. Kenapa? Alasannya ini, waktunya tidak tepat, kondisinya lagi hujan, listrik kami lagi tidak normal. Makanya tadi safety manager harus memeriksa. Dasarnya nanti sebagai laporan adalah daftar periksa tadi. Daftar periksanya alat ini tidak mencukupi, kami tunda dulu. Kenapa? Ini belum lengkap. Lengkapin dulu, baru nanti Anda bisa bekerja. Karena apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan operasi misalnya tadi di rumah sakit, safety manager bertanggung jawab terkait dengan operasional tersebut. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Kenapa bisa terjadi korsleting listrik tiba-tiba? Apakah tidak diperiksa? Kembali kepada safety manager. Makanya seorang safety manager, leader safety K3 harus paham kapan harus bekerja, di mana bekerjanya, apa yang harus dikerjakan, siapa yang bekerja, mumpuni atau tidak orang yang bekerja, dan lain-lain. Dan apakah kembali standarkah dengan yang mereka buat? Baik, kita lanjut.
ada conteng-contengnya. Kemudian step selanjutnya, bagaimana melakukan penilaian risiko yang timbul dari bahaya. Nah, ini kita bagi kategorinya ya. Risikonya kecil, sedang, dan tinggi. Kembali tadi, bekerja di ruang administrasi